Saya Tika Fatmawati, NPM 2019-21003 S1 Keperawatan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang peredaran darah pada jantung. Sistem peredaran darah terdiri dari jantung dan pembuluh darah. Jantung akan memompa darah, sementara pembuluh darah akan mengalirkan darah dari jantung. Darah yang diedarkan tersebut akan melewati ke seluruh tubuh dan membawa oksigen, nutrisi, serta hormon untuk diserap oleh sel-sel tubuh. Darah juga akan mengangkat zat-zat seperti karbon dioksida untuk dikeluarkan dari tubuh. Tiap pembuluh darah hanya mengalirkan darah ke satu arah saja. Misalnya pembuluh arteri yang mengalir darah dari jantung ke pembuluh darah ke pembuluh vena yang mengalirkan darah kembali ke jantung. Kemudian, fungsi jantung dalam sistem peredaran darah. Jantung boleh dibilang berfungsi sebagai pompa. Organ ini berdenyut sebanyak 60 sampai 100 kali per menit. Lewat setiap denyutnya, jantung memompa darah supaya mengalir ke seluruh tubuh untuk membawakan oksigen dan nutrisi bagi sel tubuh. Setelah mengantarkan oksigen, darah akan mengalir ke jantung. Jantung lalu memompa ke paru-paru untuk kembali mengambil oksigen. Siklus seperti ini terjadi berulang-ulang sepanjang hidup kita. Kemudian, bagaimana sistem peredaran darah bekerja? Sistem peredaran darah manusia, sistem peredaran darah ganda yang terdiri atas sirkulasi pulmoner dan sirkulasi sistemik. Yang pertama, peredaran darah kecil atau pulpomer. Sirkulasi pulpomer merupakan sirkulasi pendek di mana darah dialirkan ke paru-paru kemudian mengalir kembali ke jantung. Jantung lalu mengalirkan darah ke paru-paru melalui sebuah arteri bernama arteri pulmoner. Di paru-paru darah akan mengambil oksigen yang didapat di pernapasan dan melepaskan karbon dioksida. Darah yang sudah mengandung oksigen tersebut kemudian akan mengalir kembali ke jantung melalui pembuluh vena pulmoner. Yang kedua, peredaran darah besar atau sistemik. Darah yang mengalir ke jantung dari paru-paru sudah mengandung oksigen. Untuk kemudian mengalirkan ke seluruh tubuh, jantung akan memompa darah beroksigen ini keluar dari lewat pembuluh arteri besar yang disebut aorta. Kemudian, aorta adalah pembuluh darah terbesar di tubuh yang bercabang-cabang. Disebut pembuluh darah kapiler. Pembuluh darah kapiler ini menghubungkan cabang-cabang terkecil pembuluh arteri dengan cabang-cabang terkecil pembuluh vena. Kemudian, pembuluh kapiler memiliki dinding sangat kecil. Lebih dinding inilah oksigen dan nutrisi di antara sel-sel tubuh dan zat-zat sisa seperti karbon dioksida masuk ke darah. Setelah mengantarkan oksigen dan nutrisi serta mengambil zat-zat dari tubuh sel tersebut, pembuluh kapiler akan mengalirkan darah lewat pembuluh vena kecil ke arah jantung. Semakin mendekati jantung, ukuran pembuluh vena semakin besar. Katup-katup pada pembuluh darah berfungsi mengontrol aliran darah ke arah yang benar-benar dan tidak beralih darah. Dua katup besar menuju jantung adalah vena cava superior di bagian atas jantung dan vena cava inferior di bagian bawah jantung. Setelah masuk kembali ke jantung, darah akan melewati sirkulasi pulmoner untuk mengambil oksigen dan membuang karbon dioksida di paru-paru. Masalah pada organ peredaran darah. Faktor usia, kelamin, genetik, dan gaya hidup bisa menyebabkan timbulnya masalah pada organ peredaran darah, yaitu masalah pada organ peredaran darah. Faktor usia, kelamin, genetik, dan gaya hidup bisa menyebabkan timbulnya masalah pada
organ peredaran darah yaitu jantung dan pembuluh darah. Beberapa gangguan kesehatan yang sering terjadi pada sistem peredaran darah meliputi yang pertama tekanan darah tinggi atau hipertensi, yang kedua aterosklerosis, yang ketiga serangan jantung, yang keempat gejala gagal jantung, yang kelima stroke, yang keenam aneurisma aorta abdominal, yang